Selamat datang di Desa Klidanglor, Batang. Desa Klidanglor merupakan salah satu desa di Kabupaten Batang yang terletak di pesisir utara Jawa. Desa ini mempunyai luas 114,66 hektar yang terdiri dari 3 RW dan 15 RT. Jumlah penduduk Desa Klidanglor terhitung dari bulan Agustus 2022 berjumlah sebanyak 4.358 orang yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Desa Klidanglor berbatasan dengan 3 desa dan berbatasan langsung dengan Laut Utara Jawa yang membuat desa ini mempunyai sumber daya alam yang kaya terutama di bagian kelautan. Hampir mayoritas penduduk desa ini mengandalkan sumber daya laut sebagai mata pencahariannya. Kegiatan KKN yang kami laksanakan di desa ini mengusung tema pembangunan ekonomi biru di Kabupaten Batang, Jawa Tengah untuk mendorong pengelolaan sumber daya pesisir dan laut berkelanjutan. Tema ini ditujukan untuk daerah-daerah yang mempunyai potensi sumber daya namun terdampak dari adanya pembangunan PLTU. Dengan diterjunkannya mahasiswa dalam program KKN, harapannya dapat memajukan sumber daya desa secara bertahap yang berkolaborasi dengan PT Bimasena Indonesia selaku perusahaan pemilik PLTU Batang. Potensi permasalahan suatu daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum diberdayakan secara optimal. Kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Desa Klidanglor mempunyai beberapa permasalahan wilayah, seperti banjir, lahan sempit, rawan terjadinya rob, sampah yang menumpuk, rusaknya ekosistem, kesehatan pada anak, PABS, kenakalan remaja, dan kurangnya kesadaran arti pendidikan. Setiap rukun warga mempunyai permasalahan yang berbeda-beda dan bervariasi, dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan warga yang berbeda-beda juga. Seperti potensi kawasan wisata yang berada di Pantai Sigandu dan hutan mangrove. Kawasan ini mempunyai daya tarik yang dapat memajukan desa. Dengan konsep wisata alam dan edukasi, wisatawan bisa refreshing sambil belajar. Namun, kondisi lingkungan yang rawan bencana rob dan juga banyaknya sampah yang diakibatkan dari pembuangan sampah ke sungai mengakibatkan objek wisata ini tidak sejalan dengan konsep yang diharapkan. Dari beberapa pernyataan warga, Desa Klidanglor setiap tahun pasti terjadi banjir, terlebih lagi pada saat musim hujan. Permasalahan lainnya datang dari sektor pekerjaan warga. Rata-rata rumah tangga di Desa Klidanglor mengandalkan dari sumber daya pesisir dan berprofesi sebagai nelayan. Profesi nelayan umumnya dilakukan oleh laki-laki, sedangkan perempuan berada di bagian tempat pelelangan dan pemfiletan atau tempat pengolahan ikan lanjutan. Jadwal dan jumlah keuntungan yang tidak bisa diperkirakan setiap bulannya mengakibatkan nelayan ini mempunyai profesi sampingan untuk tetap mendapatkan penghasilan yang cukup. Tetapi ada juga yang memilih istirahat saja di rumah dan menunggu panggilan melaut dari pemilik kapal. Terlepas dari segala permasalahan yang ada, Desa Klidanglor mempunyai beberapa potensi yang dapat dikembangkan menjadi lebih bermanfaat bagi warga yang tentunya tidak dimiliki oleh desa lain. Beberapa potensi tersebut ada yang berasal dari lingkungan, ekosistem, kebiasaan, teknologi, sosial, dan masih banyak lagi. Berada di pesisir utara Jawa yang memiliki sumber daya laut, Desa Klidanglor mempunyai objek wisata yang dikenal dengan Pantai Sigandu. Pantai Sigandu memiliki akses yang mudah dan strategis, dekat dengan kota dan menjadi jalur alternatif. Selain itu, harga tiket yang murah membuat masyarakat dari kalangan bawah bisa untuk menikmati pantai tersebut. Pantai Sigandu dapat dipulihkan sebagai objek wisata yang ramah dan murah, dengan cara memberikan kesadaran bagi para pengunjung dan masyarakat sekitar untuk tetap menjaga kebersihan dan merawat lingkungan. Selain objek wisata, Desa Klidanglor juga mempunyai sumber daya ikan yang melimpah. Bermacam-macam ikan ditangkap dan dijual di pelelangan. Hal ini secara otomatis meluaskan jaringan lapangan pekerjaan bagi penduduk desa.
Dari beberapa kasus yang kami temui, rata-rata penduduk desa Klidanglor sudah mempunyai gambaran terkait pengolahan inovasi ikan, dan ada sebagiannya sudah menjualnya melalui media sosial. Dengan ini, kami melihat sebuah potensi pemberdayaan penduduk melalui pembuatan inovasi ikan yang kemudian dipasarkan melalui toko online. Dengan cara pemasaran melalui toko online, pastinya peminat dari produk jualan ini akan meluas dan meningkat. Potensi yang lain juga terdapat pada organisasi masyarakat yang bernama PKK. Organisasi ini bisa dimanfaatkan sebagai wadah pemberdayaan dan pelatihan bagi masyarakat melalui program-programnya. Dengan beberapa potensi tersebut, apabila dimanfaatkan dengan baik, Desa Klidanglor bisa berkembang menjadi desa yang produktif dan unggul. Berdasarkan masalah dan potensi yang ada, kami dari tim KKN memutuskan untuk melaksanakan beberapa program. Yang pertama yaitu inovasi pembuatan budidaya ikan dalam ember atau yang dikenal dengan budik damber. Terbatasnya lahan di Desa Klidanglor mengakibatkan sedikitnya kegiatan budidaya ikan air tawar dan tanaman di wilayah ini. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka diperlukan aplikasi kegiatan budidaya yang tidak membutuhkan lahan yang begitu luas. Salah satunya adalah budik damber. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan keterampilan kepada kelompok ibu-ibu PKK tentang budik damber. Selanjutnya, kami melaksanakan sosialisasi mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan di SD Negeri Klidanglor 1. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada siswa SD Negeri Klidanglor 1 tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan supaya terhindar dari berbagai penyakit maupun masalah lingkungan. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada siswa tentang sampah organik dan sampah anorganik. Masyarakat Desa Klidanglor sebagian besar bekerja sebagai nelayan, sehingga menghasilkan hasil laut yang melimpah. Dengan adanya hasil laut yang melimpah, masyarakat memanfaatkan hasil laut yang didapatkan tersebut dengan cara melakukan pengolahan ikan menjadi produk makanan siap saji. Kegiatan ini kami lakukan dalam model pelatihan dan penyuluhan mengenai proses pembuatan nugget ikan, dan juga pemberian sampel yang telah diuji coba. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian UMKM Desa Klidanglor dan memberikan pelatihan mengenai pembuatan nugget ikan kepada ibu-ibu PKK, serta menjadikan ibu-ibu PKK menjadi lebih produktif untuk meningkatkan UMKM Desa Klidanglor. Pada bagian lingkungan, kondisi Pantai Sigandu yang telah mengalami abrasi menjadikan kami mahasiswa KKN Desa Klidanglor memiliki inisiatif untuk mengembalikan ekosistem pesisir menjadi sedia kala. Penanaman cemara laut menjadi solusi kami untuk mengembalikan ekosistem dengan metode penanaman berbentuk segitiga. Hal itu dilakukan agar cemara yang ditanam diharapkan dapat tahan terhadap abrasi. Kondisi Pantai Sigandu yang sudah mengalami kerusakan akibat sampah mengakibatkan mahasiswa KKN Klidanglor berinisiatif juga untuk membersihkan sampah yang ada di sekitar pantai. Hal ini dilakukan untuk mengembalikan kondisi pantai yang bersih. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengembalikan ekosistem dengan penanaman pohon cemara. Dengan begitu diharapkan dapat mengurangi adanya abrasi pantai yang terjadi, serta mengembalikan suasana Pantai Sigandu yang bersih dari adanya sampah. Selanjutnya, kami melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan BABS dan stunting di Posyandu Desa Klidanglor. Kondisi masyarakat Desa Klidanglor sangat padat penduduk sehingga masih maraknya pernikahan usia dini dan sudah memiliki anak pada umur yang tergolong muda. Sehingga masih banyak yang kurang pengetahuan akan dampak BABS dan cara memenuhi gizi pada anak usia tumbuh kembang. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyadarkan para warga agar tidak melakukan BABS dan memberikan pengetahuan cara memenuhi gizi anak dalam umur tumbuh kembang.
tentunya sangat bangga atas kedatangan kalian semua. Banyak yang laporan sama saya dengan adanya KKN dari Undip Semarang selama 51 hari praktek di Desa Klidanglor. Alhamdulillah banyak kemajuan, banyak perkembangan, yaitu antara lain ibu-ibu PKK merasa terima kasih telah mendapatkan banyak pengalaman. Alhamdulillah ibu-ibu bisa menambah, nanti bisa untuk menambah pengetahuan, terus bisa nanti menambah income kalau nanti bisa dikembangkan tentunya. Minta maaf juga kalau itu ya, apa tempat-tempatnya kami yang banyak bantuan dari adik-adik semua di Posyandu, terus ada lagi, terus adik-adik kan suka bantu-bantu kami kalau ada acara apa-apa sih. Gitu aja. Ya rajin lah. Rajin ya. Rajin lah. Ya rajin lah. Tapi kan kalau nandur kalau di nanam-nanam di situ kalau di pasir itu kalau setengah hari itu kan panas. Harus disiram. Harus siram.